Ada apa sih teriak-teriak? Jawab wanita parubaya yang berada di ruang keluarga. Mama kan sudah janji nggak akan bawa Rara ke Jakarta. Loh kenapa? Dia itu istri kamu juga. Dan sekarang sedang hamil. Rara lebih butuh kamu Ren. Dan karena pekerjaanmu di Jakarta tidak bisa ditinggal. Ya udah mama bawa dia kemari. Ujar Lina acuh. Kan aku sering ke sana ma. Bahkan bulan ini aku sudah 2 kali meninggalkan Yana sendirian. Ucap Reno memelas. Wanita yang tidak jelas asal-usulnya itu yang terus saja kamu pikirkan. Reno mengacak-acak rambutnya yang sudah rapi pagi ini. Karena menahan kesal. Pokoknya hari ini juga mama harus antar Rara pulang. Aku nggak mau ambil resiko. Tegas Reno. Dia mau periksa kandungannya juga Ren. Kan hari ini mama mau check up. Ya udah sekalian kita bawa dia pergi ke rumah sakit. Enggak aku gak mau. Yana akan terluka jika dia mengetahui hal ini. Ibu Lina mendengus kesal. Ya udah kalau kamu nggak mau. Mama yang akan membawa Rara ke rumah sakit. Kamu nggak usah anterin biar aja mama sendiri yang pergi. Rajuknya. Reno kembali mengusap wajahnya. Ia mengalihkan tatapannya dari wanita yang terlihat santai dengan masalah yang dia ciptakan. Beralih pada wanita yang kini tertunduk dalam di sofa yang tidak jauh dari tempat ia dan sang mama duduk. Kenapa kamu mau diajak mama kemari? Ini sangat berbahaya Rara. Jika istriku tahu, aku akan hancur. Ucap Reno memelas. Ia menatap wanita yang semakin tertunduk dalam tidak jauh darinya itu. Maafkan aku mas. Ucap Rara pelan. Reno menghembuskan nafas yang terasa begitu berat. Lalu beranjak dari sofa tempat ia duduk. Aku mau pergi kerja. Mama ke rumah sakitnya bersama Rara saja. Aku akan transfer uangnya nanti. Ucap Reno lalu melangkah keluar dari rumah sang mama. Rara masih tertunduk dalam. Ia bahkan begitu takut menatap punggung yang baru saja berlalu dari ruangan tempat ia berada. Lelaki yang menikahinya secara siri beberapa bulan yang lalu masih saja sama. Tidak ada tatapan hangat atau apapun di sana. Hanya ada tatapan dingin dan terkesan biasa saja. Bahkan lelaki itu tak segan menyebut nama Yana dengan lantang tanpa memikirkan perasaannya. Kita ke rumah sakit. Periksa cucu mama. Suara mama mertua menyadarkan Rara dari lamunan. Wanita itu mendongak. Menatap wajah Ibu Lina dengan mata berkaca. Loh kenapa? Tanya Ibu Lina saat melihat mata menantunya berembun. Mas Reno masih belum mencintai Rara ma. Ucap wanita itu pelan. Nanti setelah anak kalian lahir, dia pasti akan mencintai kamu juga. Ucap Ibu Lina sambil mengusap lembut punggung menantunya. Apa Mbak Yana gak akan marah ma? Tanya Rara hati-hati. Yang penting jangan ketahuan. Ujar Ibu Lina. Udah sana kamu bersiap. Kita ke rumah sakit. Sambungnya mengajak. Rara mengangguk mengerti. Gadis berhijab itu segera masuk ke dalam kamar dan merapikan pakaiannya untuk memeriksakan kandungannya. Asteris. Perusahaan besar tempat Yana bekerja. Masih seperti biasanya. Wanita yang kini menjabat sebagai penanggung jawab divisi keuangan itu akan disibukkan dengan digit-digit angka di dalam komputernya. Permisi Bu, ketuk seseorang di pintu ruangan Yana. Masuk Vi, jawab Yana masih belum mengalihkan fokusnya dari layar komputer di hadapannya. Makan siang dulu Bu, ucap gadis cantik itu lagi. Iya Vi, taruh aja di meja nanti aku makan. Ucap Yana masih belum mengalihkan tatapannya dari layar komputer. Melihat atasannya yang masih sibuk dengan pekerjaan, Vivi memohon undur diri keluar dari ruangan itu, dan meminta Yana memberitahu jika memerlukan sesuatu. Beberapa menit berlalu. Yana masih betah duduk di kursi putarnya dengan mata yang masih terus fokus memeriksa setiap angka yang masuk ke email divisi keuangan hari ini. Laporan keuangan dari beberapa anak cabang perusahaan yang ada di Indonesia akan langsung masuk ke email divisi untuk diperiksa olehnya terlebih dahulu. Barulah akan dilaporkan pada direktur utama. Membutuhkan ketelitian untuk memeriksanya, dan itu tidak bisa dilakukan asal-asalan. Yana menghembuskan nafas lega. Ia beranjak dari kursi kebesarannya lalu melangkah keluar dari ruangannya setelah mematikan tidak ada lagi yang terlewat dari laporan itu dan siap dilaporkan pada atasan mereka. Beberapa orang staf yang membantunya
juga sibuk mengetik di papan keyboard mereka masing-masing. Yana menyerahkan satu buah flash disk kepada salah satu rekannya, dan meminta laporan itu segera di-print. Nanti seperti biasa ya Vi. Antar laporannya ke ruangan Pak Dirut. Pintanya pada sang asisten. Vivi mengangguk mengiyakan. Kemudian Yana melanjutkan langkahnya masuk ke dalam ruangan untuk menikmati makan siang. Yana mengikat rambutnya tinggi, lalu meraih kotak makanan yang dibelikan oleh asistennya tadi. Sebelum itu, ia lebih dulu menghubungi suaminya melalui panggilan video. Senyum manis langsung terlihat di bibir tipisnya saat panggilan yang ia lakukan. Begitu cepat dijawab oleh laki-laki yang sudah membuatnya rindu itu. Kok baru makan siang sih Nah? Ini sudah lewat loh. Omelan yang memelas langsung terdengar dari ponsel Yana. Yana menatap wajah yang terlihat begitu kelelahan itu, sambil tersenyum manis. Nanggung mas. Kalau gak dilanjutin nanti aku ulang lagi dari awal. Jawabnya. Yana mulai menyuapkan sendok demi sendok makanan masuk ke dalam mulutnya. Lelaki yang ada di layar ponselnya tidak bersuara. Hanya terus menatap istrinya yang begitu lahap menikmati makanan. Kok aku jadi rindu, gumam Reno. Membuat Yana yang sedang fokus dengan makanannya mengalihkan pandangannya sejenak. Lalu menatap wajah tampan suaminya yang terpampang di layar ponselnya. Rindu banget nah. Yana hanya tersenyum mendengar kalimat itu. Lalu kembali fokus mengisi nutrisi dalam tubuhnya. Setelah makan, Yana kembali meraih ponselnya yang ia sandarkan di vas bunga di atas meja lalu menyandarkan punggungnya di sandaran sofa. Aku juga rindu. Gak enak makan siang tanpa kamu mas. Ucapnya jujur. Nah, kesalahan apa yang tidak akan pernah kamu maafkan? Tanya Reno hati-hati. Gak ada kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Aku akan memaafkan sebesar apapun kesalahan itu. Hanya seperti biasa, aku akan memilih menjauh pada siapapun yang membuat kesalahan. Jawab Yana. Meskipun itu aku, tanya Reno lagi. Ya tergantung kesalahannya yang seperti apa. Jika hanya sekedar merokok di dalam kamar mandi aku tidak akan menjauh. Ujar Yana terkekeh. Terdengar Reno menarik nafas dalam. Membuat Yana mengeringit heran. Apa terjadi sesuatu di kantor? Tanya Yana. Terlihat Reno menggeleng. Lalu apa yang membuatmu terlihat jelek seperti itu? Tanya Yana sembari tersenyum lucu. Aku mau kirim uang ke rekening Mamana. Ucap Reno pelan. Terus apa yang salah di situ? Kirim aja mas. Memangnya uang kamu gak cukup ya? Tanya Yana. Bukan gitu. Uang aku cukup kok. Aku mau izin aja sama kamu. Yana tertawa mendengar kalimat suaminya. Kirim aja sebanyak yang mama butuhkan mas. Aku kan juga sering kasih uang ke ibu. Kalau gak cukup, bilang aku. Nanti aku transfer ke rekening kamu. Ujar Yana. Melihat Reno yang terdiam di layar ponselnya, Yana yakin telah terjadi sesuatu. Namun, ia memilih untuk tidak bertanya dan menunggu biar Reno yang nanti memberitahu seperti sebelum-sebelumnya. Aku cinta kamu nah. Aku juga mas. Aku lebih cinta lagi. Jawab Yana kembali terkekeh. Wanita itu mengusap lembut wajah tampan yang ada di layar ponselnya. Nanti kita bicara di apartemen ya. Aku harus memeriksa beberapa laporan lagi. Malam ini mau dimasakin apa? Lingeri ataukah yang lain? Tanya Yana lagi. Mau peluk kamu aja. Gak usah pakai baju laknat itu. Jawab Reno sontak membuat Yana terbahak. Ya udah, udang saus tiram. Bonus pelukan. Ujar Yana. Setelah berpamitan, Yana menutup panggilan itu lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Pecahan ponsel yang ada di dalam genggaman Nara berhambur di lantai kamar di sebuah apartemen mewah di Jakarta. Nara menangis terseduh mendengar kalimat lelaki yang entah sejak kapan mulai ia cintai. Rasa yang awalnya hanya ingin membantu memuluskan rencana dendam, kini berubah menjadi cinta yang menggebu nyaris membuatnya sesak. Kak Al jangan lakukan ini padaku. Lirihnya bersamaan dengan air mata yang terus luruh membasahi pipi mulusnya. Nara menekan dadanya yang terasa sakit. Keputusan Alvaras kembali pada keluarga. Dan berjanji akan kembali setelah berhasil. Membuat Nara meradang. Tidak. Ia tidak membutuhkan harta. Yang ia inginkan saat ini hanyalah Alvaras.
Bisakah ia memutar kembali waktu ke beberapa tahun yang lalu? Saat semuanya masih baik-baik saja. Saat Alvaras terus memohon padanya agar tetap bersama. Saat sang mama belum meminta Alvaras untuk pergi meninggalkan dirinya. Ternyata sesakit ini rasanya ditinggalkan. Apakah ini karma? Apakah seperti ini rasanya ditinggalkan oleh orang yang dicintai? Setelah puas menangis, Nara bangkit dari atas ranjangnya, lalu keluar menuju dapur. Tenggorokannya kering karena begitu banyak menangis. Ia membutuhkan segelas air putih. Walaupun tidak bisa membuatnya benar-benar lebih baik, setidaknya rasa sakit di tenggorokan akan sedikit berkurang. Seandainya, kata ini semakin membuat dirinya terperangkap dalam penyesalan. Seandainya ia tidak mendengarkan sang mama, dan meminta Alvaras untuk tetap di sampingnya. Mungkin saat ini ia sedang meneguk kebahagiaan bersama suaminya itu. 2 hari telah berlalu setelah kepergian Rita untuk selamanya. Hingga sampai menutup mata, sang mama masih membawa dendam yang tidak pernah terbalaskan. Sedih tentu saja. Tidak ada orang yang tidak sedih karena ditinggalkan satu-satunya keluarga. Sakit hati melihat mamanya menderita sekian tahun karena keluarga besar Alvaras. Tak bisa membuat Nara membenci suaminya itu. Entah sejak kapan rasa cinta untuk Alvaras ini tumbuh. Ia pun tidak tahu. Ingin membalaskan dendam yang belum tuntas. Namun sekeras apapun Nara berpikir, itu bukanlah kesalahan dari keluarga besar suaminya. Dendam yang tumbuh di hati sang mama, semata karena wanita yang sudah mengandung dan melahirkannya itu terlalu terobsesi dengan papa mertuanya dulu. Dan hari ini pun Nara tidak lagi memiliki keinginan untuk melanjutkan rencana balas dendam mamanya itu. Yang ia mau hanyalah Alvaras. Akan tetapi kini laki-laki itu sudah pergi menjauh dari kehidupannya. Tangannya semakin sulit menjangkau laki-laki yang dulu sempat bersimpuh di kakinya agar tetap tinggal bersama. Di dalam kamar di rumah mewah kediaman Prasetyo, Alvaras berdiri di balkon kamar tidurnya. Menatap taman indah di belakang rumah yang bisa dilihat dengan jelas dari balkon kamar tidurnya. Taman yang dulu selalu sang papa gunakan untuk mengajaknya belajar berbagai hal. Taman yang dulu selalu ia gunakan untuk bermain bersama sang bunda kini tinggallah kenangan. Setelah keputusannya pergi dari rumah kurang lebih 6 tahun silam, membuat hubungan keduanya merenggang. Meskipun kini semua fasilitas sudah dikembalikan, namun, tatapan kecewa sang papa padanya masih belum pergi dari wajah yang sudah mulai menua itu. Tidak ada lagi sapaan hangat untuknya, seperti dulu saat lelaki tua itu kembali dari perusahaan. Bahkan Adelia, adik satu-satunya pun selalu acuh tak acuh dengannya. Beruntung ada sang bunda. Meskipun semburat kekecewaan masih terlihat jelas di netra yang kata orang-orang begitu mirip dengannya. Tapi bunda masih mau menyapa dan mengajaknya berbicara banyak hal. Al menggenggam erat ponsel yang baru saja ia gunakan menerima panggilan dari seseorang yang sampai saat ini masih mengisi hati terdalamnya. Ternyata cinta yang ia persembahkan dengan sepenuh hati, tidak akan mampu menahan Nara untuk tetap tinggal di sisinya. Nara, gadis manis yang membuat Alvaras jatuh cinta untuk pertama kalinya. Ia berpikir, jika kisah mereka akan berjalan mulus. Namun ternyata pernikahan sirih yang ia lakukan tanpa restu karena umur Nara yang belum cukup. Kandas bahkan sebelum mereka mendaftarkan pernikahan dengan resmi. 2 tahun ia bertahan dalam kehidupan rumah tangga yang tidak sehat. Mama mertua yang terus-menerus mengatur kehidupan Nara. Sebagai seorang dokter, mama mertuanya meminta istrinya untuk memasang kontrasepsi. Dengan alasan masih sangat mudah untuk hamil. Belum lagi hubungannya dengan kedua orang tua yang merenggang. Papa dan bunda yang memilih lepas tangan dengan kehidupannya semakin menambah daftar penderitaan Alvaras. Sudah 4 tahun lamanya mereka tidak lagi bersama. Seharusnya saat ini mereka sudah mendaftarkan pernikahan secara resmi ke pengadilan. Menikmati masa-masa indah menjadi orang tua muda. Bagi Alvaras hidup mewah bukanlah hal yang paling ia inginkan. Hidup sederhana dengan Nara baginya sudah lebih dari cukup. Mendengar isak tangis Nara beberapa saat yang lalu di ujung ponselnya, membuat hatinya seakan diremas kuat. Dulu ia berharap, di saat-saat tersedia Nara seperti hari ini, ia ada dan mendekap istrinya itu. Namun, kini keadaan tidak lagi sama.
Alvaras sudah memutuskan untuk kembali dan itu berarti ia sudah memilih melepaskan Nara. Alvaras terkekeh miris. Ya, ia menertawakan kehidupannya sendiri yang entah bagaimana ke depannya. Tanpa Nara. Dan belum juga mendapat maaf dari sang papa. Setelah kembali dari luar negeri usai menyelesaikan magisternya, Al hanya menghabiskan banyak waktunya di dalam kamar. Tidak banyak yang ia lakukan. Menatap foto Nara yang masih terpampang di layar ponselnya dan mengusapnya lembut. Nak bunda masuk ya. Suara lembut disertai ketukan di pintu kamarnya. Membawa Alvaras tersadar dari pikiran tentang kehidupan tragisnya. Ia menatap sejenak pintu kamarnya yang masih tertutup rapat. Lalu mengizinkan wanita berharga itu masuk ke dalam kamarnya. Ada apa? Tanya Farah sembari melangkah mendekati putranya yang terlihat murung sambil menggenggam erat sebuah ponsel. Tadi Al menelepon Nara Bun. Mamanya meninggal 2 hari yang lalu. Ucap Alvaras pelan. Al benar-benar merasa jadi lelaki yang tidak berguna. Karena di situasi sulit Nara, Al hanya duduk diam di sini. Sambungnya lirih. Farah tidak bisa berkata-kata. Ia hanya mengusap lembut punggung putranya. Berharap usapannya itu bisa membuat beban yang ada di punggung Alvaras akan sedikit berkurang. Beberapa hari lagi dia akan berulang tahun. Al sedih karena merusak masa depannya yang seharusnya masih sangat panjang. Ujar Alvaras. Enggak kok Al. Setelah kamu memutuskan pergi dia baik-baik saja. Bunda lihat banyak gambarnya terpasang di banner. Dia jadi wanita yang jauh lebih baik setelah kepergianmu. Ucap Farah. Farah memang melihat menantunya itu sering tampil di beberapa TV swasta. Ada juga beberapa papan iklan yang terlihat beberapa bagian jalan dengan gambar Nara. Itu berarti, gadis muda yang dinikahi putranya tanpa izin dari mereka itu, hidup dengan baik setelah kepergian putranya ke luar negeri 3 tahun yang lalu.